Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, sahabat-sahabat semuanya, Ansor Banser, kader Ansor Banser seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali lagi dalam Bincang Ramadan oleh Rizalul Ansor, YB Ansor Kecamatan Longgo. Dan kali ini kita bersama sahabat kita yang luar biasa, sahabat Safikri ya. Beliau menjabat sebagai Kasatker Yon ya. Kepala Satuan Koordinasi Banser Kecamatan Longgo. Rayon Kecamatan Longgo. Jadi beliau ini yang memimpin Banser seluruh Kecamatan Longgo, sahabat-sahabat semuanya. Masih muda, masih energik, dan tentunya masih jomblo. Oke, gimana kabarnya Mbak dan Fikri? Alhamdulillah saya. Puasa ya? Insya Allah puasa. Ini mungkin jadi mantu idaman para mertua. Senang, kepala Banser, taat ibadah. Insya Allah. Sekarang sibuk apa nih Mbak Fikri? Ya sibuk ngapain di rumah sementara ini. Libur apa saking? Ya libur. Sementara libur. Libur ya. Aktivitasnya apa ini? Ya paling di rumah ya. ngajar. Sementara masih off sambil nunggu berkas-berkas yang masih ditata dari kementerian. Itu berkas apa itu dan Fikri? Kayaknya kok jenis banget gitu. Ya alhamdulillah. Ada tugas tambahan lah. Oh gitu ya. Kita ikut tamu P3K ini. Insya Allah. Masuk nih, masuk. Kalau bapak ibu ini calon mantu idaman. Promosi ya ini ya. Promosi, okay. Jadi masa depan terjamin, insya Allah. Okay. Dunia akhirat insya Allah terjamin. Insya Allah. Oke, dan Fikri, kali ini kita akan bicara tentang kebanseran ya, sesuai dengan yang sampean jabat sebagai kepala Banser di tingkat kecamatan. Saya pengen tanya beberapa hal. Menurut jenengan, apa itu Banser menurut sampean aja? Kalau menurut saya pribadi ya. Ya, kesan mungkin mendefinisikan Banser sesuai dengan versi sampean aja gitu. Banser sendiri kan kalau singkatannya kan Barisan Ansor Serbaguna. Oke. Kita kan masih bekerja sama dengan yang namanya Ansor, gerakan kepemudaan ya. Nah, cuma lingkup Banser itu nanti terkait dengan kegiatan keamanan. Ya. Terutama dalam kegiatan-kegiatan pengajian, utamanya menjaga para kiai, habaib, ulama, itu seperti itu. Oh gitu. Ya, pengalaman pribadi sih untuk ikut Banser, saya masuk baru loh, ikut Banser itu masuk baru. Ya. Tapi karirnya langsung nanjak gitu. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ya, baru saya ikut Banser itu utamanya ikut Ansor dulu itu tahun 2019. Oh baru ya? Baru. Ikut pelatihan kemudian dasar PKD, ya bareng saya. Ya, Siswa waktu itu. Ya, siswa. Baru kali itu. Ya, satu angkatan. Baru ikut itu terus ya agak aktif sih kalau di ranting saya aktif. Cuma kalau masuk ke lingkup Yon kecamatan itu juga baru masuk malah 2021. Oh gitu? Iya. Langsung jadi komandan? Iya. Masya Allah, ini berarti kader yang sudah lama disiapkan ini mungkin. Nah, nggak tahu kalau itu. Oleh para senior. Biasanya kan senior kan ya, gitu. senior menyiapkan. Kita masuk ujung-ujung dikasih surprise ya, gitu kan. Surprise-nya luar biasa sekali loh. Oke. Ketua langsung. Oh iya, betul. Mungkin dia lebih senior daripada saya. Luar biasa itu. Oke, Dan. Untuk selanjutnya, kira-kira apa namanya? Kita kan sering melihat bahwa ada dualisme di dalam tubuh Ansor. Iya. Antara Ansor sendiri juga Bansernya gitu. Kira-kira menurut Anda, menurut sampean sendiri sebagai kepala Banser, hierarki kepengurusan di Banser sendiri dengan di Ansor itu sekalian dengan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya, itu bagaimana? Gini, kalau unsur Banser sendiri atau unsur kebanseran sendiri, dia kan ada di bawahnya Ansor. Oke. Ya. Ada yang mengatakan Ansor belum tentu Banser. Oke, kalau Banser sudah pasti Ansor. Karena pendidikannya terlebih dahulu harus mengikuti yang namanya PKD. PKD sendiri kan pendidikan dasar untuk masuk ke keansoran. Kalau di kebanseran sendiri kan harus PKD dulu, nanti baru namanya diklat pelatihan dasar itu kan. Nah, itu untuk bisa menjadi anggota Banser. Nah, untuk tugas Banser sendiri bisa berjalan atau tidak ya dilihat dari Ansornya juga. Cuma terkadang memang
di beberapa ranting, terutama di wilayah Melongo itu ada yang ansornya bergerak, bisa hidup, bergerak, bansernya mati. Oh gitu. Ada yang bansernya mati, tapi ansornya bergerak. Ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya. Ada yang bansernya hidup, ansornya mati. Iya, ada nggak seperti itu? Ada. Wah. Saya sendiri sudah, alhamdulillah sih sudah terjun langsung ke beberapa ranting dan melihat kondisi yang ada ya memang seperti itu. Ada juga yang ansor banser ya beriringan, itu yang paling bagus tuh itu. Jadi nanti komunikasinya tuh enak, jadi ketua ansor dan ketua banser tuh jalan bareng gitu. Ini misalnya ya, Dan. Iya. Misalnya saya minta bantuan dari banser. Iya. Itu yang harus saya hubungi ketua ansornya apa ketua bansernya? Ya, sebenarnya bisa sih, bisa. Kalau memang memungkinkan, itu nanti lebih enak langsung ke ketua banser. Ketua bansernya. Tapi bisa juga lewat ketua ansornya, karena gitu. banser ada di bawah ke ansornya. Itu cuma yang berjalan selama ini ketika ada tugas pengawalan atau pengajian seperti apa itu langsung ke ketua bansernya biasanya. Oh gitu ya. Ya, misal, alhamdulillah untuk yang Melongo sendiri, ketika saya baru dilantik kemarin aja sudah ada agenda-agenda besar yang sudah berjalan. Termasuk kemarin di KCR itu ya, Azair. Kebetulan kita sudah Azair 2 kali. Gus Miftah, Gus Muafik sudah pernah, alhamdulillah. Ya. Dan itu mengumpulkan sahabat-sahabat Banser itu ya susah-susah gampang sih sebenarnya. Karena mereka kan usianya rata-rata di atas senior, saya sendiri, ya? Senior di atas 30 tahun lebih kan. Betul. Yang ada di 30 tahun ke bawah kan masih beberapa, bisa dihitung 1-2 orang aja kan. Ya, tapi mungkin perlu diluruskan lagi bahwa usia itu Ya, tidak apa namanya, tidak menjadi tolak ukur untuk kita taat kepada pimpinan kan begitu. Betul, itu. Jadi bagaimana usianya muda sekalipun kalau dari negeri, tapi dia jabatannya adalah kepala Satkoryon ya begitu kan. Itu harus ditaati gitu kan. Harusnya kan begitu. Ya, betul. Tapi ya namanya kita organisasi yang organisasi masyarakat ya, yang bergerak dari bawah, dari masyarakat ya memang kadang pola-pola senioritas, pola-pola kesepuhan ini masih ada gitu ya. Yang penting tinggal bagaimana cara kita berkomunikasinya. Oke. Jadi kita harus tegaskan lagi Dan bahwa ansor itu meliputi juga banser, meliputi Rizalul Ansor. Semuanya. Artinya banser juga menginduk kepada ansor gitu. Dan keduanya tidak boleh, terutama banser ini tidak boleh mendahului ansor ya. Kira-kira kan begitu. Iya, betul. Lah, bagaimana Anda melihat situasi yang mungkin saja ketika bansernya sudah cari jalan sendiri, kemudian meninggalkan induknya yang ansor ini. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Sebenarnya sih harus menjaga komunikasi kembali ya. Cuma yang saya lihat ketika saya turun ke ranting itu memang terkadang kalau menurut saya sih ada sikap ya bisa kadang kurang respect bisa karena ego mungkin ya. Karena ketika saya bilang ke ketua ansor tapi kok nggak ada respon, akhirnya jalan sendiri. Oh gitu. Ya, respon yang kurang itu loh. Respon. Ya, kadang kan memang kalau kebanseran kan tidak menuntut yang namanya usia ya. Jadi sampai usia berapapun masih bisa. Bahkan yang dari ranting Sekuro itu saya salut sekali. Rambutnya sudah putih. Usianya sudah dari 50 tahun lebih itu. Itu semangatnya luar biasa. Ranting Senanggul 3 juga ada beberapa yang sepuh-sepuh gitu ya. Iya, banyak. Ketuanya juga sudah senior sekali itu sudah. Itu. Cuma kan kalau memang banser itu berjalannya memang harus diiringan dengan ansor. Nggak bisa harus jalan sendiri. Nggak bisa. Jadi misalnya ketika ada banser yang jalan sendiri meninggalkan ansornya, itu sudah keluar track ya? Ya, sudah keluar. Sudah perlu diingatkan. Ya, perlu diingatkan itu sebenarnya. Perlu diingatkan. Ya. Itu kan tugas juga dari ketua PAC dan ketua banser juga untuk mengecek ke lapangan juga. Ya, tapi memang komunikasi itu penting. Penting banget. Terutama antar ketua ya. Ya. Karena bisa dikatakan bahwa Kasat Koryon itu kan wakilnya ketua ansor begitu kan. Dia ketua di jabatan di bidang kebanseran. Seperti halnya ketua Rizalul Ansor yang menjadi wakil di bidang Rizalul Ansor dan ekonomi dan sebagainya gitu kan. Jadi semuanya harus selaras, harus sesuai dengan garis komando. Iya, garis komando. Garis itu? Garis komando, garis yang sejajar ini. Pokoknya garis itulah garis.
ada garis sendiri-sendiri. Jadi misalnya ditebrak ya putus. Kalau putus ini justru akan mengancam eksistensi organisasi. Iya, betul. Apalagi yang dalam lingkup Ansor, Banser itu kan organisasi besar ya. Iya. Kalau ada miskomunikasi bahaya Bahaya itu. Bisa dipecah-pecah itu. Ya di Melanggo sendiri sebenarnya ketika awal ini pribadi cerita. Iya. Ketika saya masuk ke pengurusan PAC Banser itu, ya itu komunikasi dari PAC, terutama Banser ya, ke ranting-ranting itu kurang. Jadi ketika tugas mengatasnamakan PAC atau Satkorion, itu hanya beberapa ranting yang mau datang. Bahkan misal target dalam acara pengajian butuh bahasa 50, paling hadir sekitar 20-25, separuhnya nggak hadir. Dan setelah saya belajar di dalam masuk dan tahu seluk-beluknya, ternyata kita komunikasi yang kurang. Nah, makanya setelah saya jadi Kasat Koreon, tugas utama saya yang harus saya laksanakan adalah menjalin komunikasi kembali. Jadi saya menghubungi. Ini berarti dalam konteks Melongo ya? Iya, konteks Melongo. Jadi saya menghubungi ketua ranting dari setiap wilayah yang ada di Satkorkel yang ada di Melongo, saya hubungi satu persatu sambil saya perkenalan. Dan akhirnya menjaga komunikasi. Ketika tugas ya alhamdulillah, kadang tugas tuh target hanya 50 personil, bisa nyampe 70, 80. Biasa ini. Ya. Luar biasa. Jadi sangat membantu kerja dari ketua Ansor sendiri. Iya. Jadi sekarang kan ketua Ansor kan agak santai juga malah terkait kebanseran, insya Allah sudah ya agak tertata, aman. Tinggal komunikasi, saya butuh banser sekian, tolong disiapkan, insya Allah langsung siap. Tinggal hubungi gitu. Ya santai ya, nanya jam santai. Ya itu. Itu yang di DPR itu, Santai itu. Bahaya itu. Tapi alhamdulillah selama ini ketua kita juga sudah kerjanya sudah saat ini sudah sangat baik. Ya. Kita akui bahwa ketua kita Kang Samsul itu kinerjanya sudah lumayan bagus ya dalam konteks minimal untuk sampai saat ini. Ya mudah-mudahan bisa konsisten sampai akhir periode. Ya itu Kang Fikri dan Fikri yang saya tanyakan. Terima kasih atas sama-sama. Jadi Banser ini salah satu elemen penting dan menurut saya dia adalah TNU ya, Tentara Nahdlatul Ulama. Sing pakaiane tuku dhewe, sepatune tuku dhewe. Semua kalire tuku mandiri. Mangan ya golek dhewe. Tetapi tetap loyal menjaga eksistensi NKRI. Salut untuk Banser. Mudah-mudahan selalu konsisten dan solid seperti itu demi membela kepentingan keutuhan NKRI. Itu sahabat-sahabat yang bisa kita bahas untuk hari ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita semuanya. Ansor Banser menjadi garda terdepan dalam membentengi NKRI. Gitu. Dan akhirnya kita ucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita lancar, ibadah kita lancar, tarawih, terusan Quran, macam-macam ya. Siap. Kita jalankan itu sesuai dengan perintah agama sehingga kita nanti keluar dari Ramadan menjadi insan yang sempurna. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Bincang Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.